wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Khoirul Umam, di mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Minggu yang lalu, di mata kuliah ini kita sudah berbicara tentang dasar-dasar dari bahasa pemrograman Dart. Bahasa pemrograman yang nantinya akan kita padukan dengan SDK Flutter untuk membuat sebuah aplikasi berbasis mobile. Nah, jika minggu yang lalu kita berbicara bahasa pemrograman Dart dalam bentuk prosedural, hari ini kita akan membedah bahasa pemrograman Dart lebih lanjut, tapi dalam konsep Object Oriented Programming atau OOP. Baik, jadi Dart itu sendiri sebetulnya adalah bahasa yang mendukung pemrograman berbasis objek, atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai Object Oriented Programming alias OOP. Nah, konsep OOP di dalam Dart tidak jauh berbeda dengan konsep OOP di bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti JavaScript ataupun PHP dan berbagai macam bahasa pemrograman modern saat ini yang memang mendukung OOP. Mari kita bahas satu persatu tentang konsep OOP yang ada pada Dart. Tapi sebelumnya kita coba ingat kembali OOP itu apa sih? Nah, OOP atau Object Oriented Programming itu merupakan konsep pemrograman yang mengemas unsur-unsur pemrograman sebagai objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Berbeda dengan pemrograman prosedural yang memandang program sebagai kumpulan alur proses, kumpulan fungsi yang memiliki tugas masing-masing yang diurutkan kemudian mengubah input menjadi output. Kalau OOP dia memandang semuanya sebagai objek. Objek mengerjakan apa, objek punya apa, seperti itu. Oke. Objek itu sendiri merupakan perwujudan dari kelas, yang mana di dalam kelas dideskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Anda pasti masih mengingat apa itu properti dan apa itu method, yang mana itu semua adalah menunjukkan karakteristik dari kelas atau karakteristik dari sebuah objek. Oke. Berbicara tentang kelas di dalam Dart, kelas itu dideklarasikan juga dengan keyword class, sama dengan bahasa di TypeScript atau JavaScript kalau Anda masih ingat di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dulu ya. Anda bisa lihat di sini seperti contoh, kita membuat satu buah kelas bernama point, yang mana dia punya properti X, Y, konstruktor, dan method seperti ini. Ya, seperti di bahasa pemrograman yang lain juga, properti maupun method itu dideklarasikan di dalam tubuh dari kelas itu. Nah, di Dart untuk properti dan method itu sama seperti mendeklarasikan variabel di pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi deklarasi nama properti itu didahului oleh nama atau tipe datanya. Kalau dia tidak punya tipe data atau kita anggap tipe datanya umum, maka kita menggunakan var seperti penjelasan di minggu kemarin. Begitu juga dengan method, kita tentukan return tipenya ya, tipe nilai balikannya. Di dalam contoh ini metode jarak, metode yang menghitung jarak antara satu poin ke poin yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain, dia akan mengembalikan nilai bertipe double. Kalau dia tidak ada tipe datanya atau dia tidak mengembalikan apapun, maka di sini nanti akan diganti oleh void, begitu. Oke. Nah, untuk konstruktor, kalau di TypeScript kita menggunakan metode khusus bernama konstruktor, begitu ya. Begitu juga di PHP kita menggunakan sebuah metode yang bernama underscore-nya 2 kali kemudian konstruktor untuk membuat konstruktor. Nah, kalau di Dart kita membuat konstruktor itu dengan mendeklarasikan sebuah metode yang namanya sama dengan kelas itu. Seperti contoh di sini, metode point dengan P besar juga sama dengan nama kelasnya. Berarti metode point ini bukanlah metode biasa, melainkan dia adalah sebuah konstruktor. Nah, konstruktor biasanya digunakan untuk menginisiasi sebuah nilai. Dalam hal ini, kita menginisiasi nilai X dan Y yang ada di sini dengan mengirimkan nilai X dan Y ke dalam konstruktor point. Oke, bagaimana cara menggunakan konstruktor di dalam sebuah kelas? Saya yakin Anda juga masih ingat. Nah, objek sendiri untuk menginstansiasinya juga sama dengan bahasa pemrograman yang lain, yaitu kita menggunakan keyword new. Contohnya di objek lokasi 1 ini. Lokasi 1
sama dengan new point. Nah, berarti lokasi 1 ini adalah objek dari kelas point. Tetapi istimewanya di Dart, tanpa menggunakan keyword new juga kita bisa menginisiasi atau menginstansiasi sebuah objek. Contohnya di objek lokasi 2 begitu. Jadi ini sebetulnya sama ya. Poin yang di atas dengan poin yang di bawah ini walaupun yang di bawah tidak menggunakan keyword new, sama-sama gunanya untuk menginstansiasi sebuah objek. Oke, begitu. Nah, kalau Anda perhatikan di contoh tadi, Anda akan menemukan di bagian atas ya, perintah import. Import ini apa sih gunanya? Import itu merupakan mekanisme untuk menyertakan kode program dari satu file yang lain ke file lainnya, begitu. Contohnya tadi saya menggunakan import .2math. Ini artinya saya memasukkan kode dari library math yang memang sudah menjadi bawaannya Dart. Jadi ketika kita menginstal Dart ke komputer kita, instalasinya itu menyertakan beberapa library dasar. Nah, contohnya math ini adalah library yang gunanya menyimpan fungsi-fungsi seperti menghitung akar kuadrat atau square root, sqrt, dan juga pemangkatan. Nah, di Dart tidak ada notasi khusus untuk pemangkatan ya, seperti di JavaScript yang menggunakan tanda apa itu? Ya kalau di keyboard ya ada di keyboard angka 6 begitu. Nah, jadi dia harus menggunakan sebuah fungsi yang bernama POW atau power. Saya juga di contoh sebelumnya menggunakan import seperti ini, point.dart. Ini artinya di file tersebut saya memasukkan salinan kode program dari kode-kode yang ada di file point.dart. Dengan cara seperti ini berarti nanti kita bisa misalkan buat banyak kelas ya. Setiap kelas itu kita simpan di file-file yang berbeda. Dengan demikian satu file itu nggak akan jadi besar sekali. Kita bisa pecah dia menjadi kecil-kecil, menjadi modul-modul kalau di dalam bahasa JavaScript seperti itu. Oke, kita lanjut. Berbicara tentang kelas konstruktor tadi, tadi kan kita sebut konstruktor itu dibuat dengan cara mendeklarasikan metode yang namanya sama dengan nama kelas. Nah, tapi di Dart dia bisa membuat konstruktor dengan nama yang berbeda atau dengan nama tambahan. Contohnya seperti ini. Ini kan tadi ya konstruktor satu ini adalah konstruktor default yang kita buat tadi ya. Nah, di sini saya juga buat sebuah konstruktor yang kedua. Ciri-cirinya tetap sama ya. Di depannya adalah nama kelas yang kita buat ini. Kemudian di belakangnya ditambahkan tanda dot, kemudian nama baru di sini. Nah, ini konstruktor yang semacam ini biasanya dibuat untuk menanggulangi kondisi tertentu. Misalnya dalam contoh ini ya. Kadang kita memang ingin membuat objek point dengan nilai x dan y yang kita tentukan sendiri. Kadang juga mungkin ada kondisi di mana kita ingin pakai nilai x dan y-nya itu 0 gitu ya, atau posisi default berada di tengah-tengah gitu. Kalau Anda buat sebuah diagram kartesian x dan y, maka nilai tengahnya adalah x0 dan y0. Nah, untuk kondisi yang seperti itu di sini kita deklarasikan sebuah konstruktor tambahan. Nah, mungkin kalau Anda yang mengembangkan kelas ini, Anda juga akan menambahkan konstruktor ketiga, konstruktor keempat, tergantung kondisinya. Begitu. Nah, model yang seperti ini memang tidak kita temukan di bahasa pemrograman yang lain, baru ada di Dart ini. Oke, seperti ini ya konstruktor tambahannya. Nah, penggunaannya pun sama seperti memanggil kalau konstruktor tadi kan, konstruktor pertama tadi kan kita cukup pakai point buka kurung nilai x dan y-nya kita masukkan ya. Nah, kalau yang ini ya sama seperti ini namanya point dot tengah. Nah, ini berarti dalam contoh ini objek lokasi 1 ini dia menggunakan nilai x 0 dan y 0 karena dia mengikuti yang ini. Oke, itu untuk tambahan mengenai konstruktor di bahasa pemrograman Dart. Nah, ada trivianya juga untuk konstruktor ini. Kita biasanya memang membuat sebuah konstruktor seperti ini ya. Kita masukkan nilai x disalin ke x-nya variabel. Kita buat nilai y disalin nilai y ke y-nya variabel. Nanti ada Z, P, Q, A, B, C, dan sebagainya banyaknya sana biasanya langsung kita asosiasikan dengan salah satu properti yang ada di kelas. Nah, untuk menyingkat ini, kita bisa menulisnya cukup seperti ini. Ya, daripada buat point integer x, integer y dalam kurung kurawal this.x sama dengan x, this.y sama dengan y, kita cukup menulisnya seperti ini. Point this.x, this.y. Berarti
parameter pertama dari konstruktor akan langsung disalin ke properti X yang dimiliki oleh kelas. Begitu juga parameter kedua yang dikirim ke konstruktor ini akan langsung disalin ke properti Y milik kelas. Ya, ini tambahan pengetahuan buat Anda. Jadi nanti kalau Anda buat sebuah kelas bisa disederhanakan seperti ini agar nggak ribet-ribet kalau ngoding. Oke, model seperti ini pun baru ini saya jumpai di bahasa pemrograman di Dart ini ya. Saya kurang tahu kalau di bahasa yang lain. Oke, kita lanjut. Konstruktor juga, tadi kan kita dalam satu kelas bisa membuat lebih dari satu konstruktor. Bisa saja antara satu konstruktor dengan konstruktor yang lain itu saling berhubungan. Misalkan konstruktor kedua tadi akan melemparkan nilainya justru ke konstruktor pertama. Contohnya begini. Oke, Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau satu konstruktor merujuk ke konstruktor yang lain, itu kita cukup pisahkan dengan tanda titik dua seperti ini di setelah nama konstruktornya. Jadi contoh konstruktor kedua, poin dot tengah ini akan mengirimkan nilai 0 ke X dan 0 ke Y dengan cara menugaskan konstruktor pertama seperti ini. Nah, jadi penulisannya begini. Poin dot tengah titik dua this. Nah, di sini merujuk ke ini, ke konstruktor yang pertama. Nilai 0 dikirim ke X dan nilai Y dikirim ke X. Nanti kalau Anda bikin konstruktor ketiga, katakan poin dot samping kiri gitu ya, nanti dikirim this minus 1 yang ininya 0 atau bagaimana, itu tergantung pada kondisi dari kelas yang Anda bikin. Oke, jadi dengan cara seperti ini pun bisa menyederhanakan tugas atau pekerjaan yang sebetulnya mirip antara satu konstruktor dengan konstruktor yang lain. Cukup kita lempar ke konstruktor yang sudah ada, begitu. Oke. Terus untuk konsep OOP berikutnya yang tidak kalah penting, yang pasti selalu ada di semua bahasa pemrograman object oriented, itu adalah inheritance, atau dalam bahasa Indonesia adalah pewarisan. Oke. Konsep pewarisan ini juga sama dengan yang ada di JavaScript, bahkan di PHP atau juga di bahasa pemrograman yang lain. Konsep ini diimplementasikan dengan menggunakan keyword extend, ya, yang ditulis antara parent class dan juga child class. Saya yakin Anda masih paham apa itu parent class dan apa itu child class. Contoh penggunaannya begini. Kita punya kelas parent seperti ini ya, kelas induk, dan kita punya kelas anaknya. Nah, kelas anak ini turunan dari kelas induk, maka kita menulisnya kelas child extend parent. Oke, sama seperti di bahasa pemrograman yang lain. Pun saat kita merujuk ke kelas parent dari kelas child, kita menggunakan keyword super. Nah, contohnya di sini kita ingin mengakses methods yang ada di parent, maka kita menggunakan super dot nama methodenya tadi. Sama juga di sini konsepnya ya. Jadi di dalam konstruktor dari child ini kita memanggil atau menginisialisasi konstruktor dari si parent. Di bahasa pemrograman yang lain, bagian konstruktornya parent ini akan ditulis di body-nya konstruktor child. Nah, tapi kalau di sini itu ditulis berdampingan seperti ini. Jadi ketika child ini dijalankan, konstruktor ini dijalankan, dia otomatis akan menjalankan konstruktor dari si parent, begitu. Ya, konsepnya sama juga dengan di bahasa pemrograman yang lain, hanya cara menuliskannya yang sedikit berbeda. Itu yang perlu Anda pahami. Oke. Tidak terlalu banyak yang ingin saya bicarakan tentang pewarisan karena saya yakin Anda semuanya sudah cukup paham untuk yang ini. Berikutnya enkapsulasi juga salah satu konsep dari OOP yang tidak bisa kita tinggalkan. Sekedar mengingatkan bahwa di enkapsulasi itu dia menentukan tingkat akses terhadap properti atau metode yang ada di sebuah kelas. Oke, saya ingatkan kembali ada yang namanya tingkat akses publik, di mana properti atau metode yang punya tingkat akses ini berarti dia bisa diakses dari mana saja, baik di dalam kelasnya sendiri, di dalam kelas turunannya, bahkan dari luar kelasnya. Oke, ada yang protected, ini lebih sempit sedikit. Dia hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri atau dari kelas turunannya. Dia tidak bisa diakses dari luar kelas. Dan yang paling sempit adalah tingkat akses private. Oke, ini hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kelas turunannya pun tidak bisa mengakses properti atau metode yang sifatnya private.
Oke. Di JavaScript, di PHP, dan di beberapa bahasa pemrograman yang lain, ketiga tingkat akses ini diterapkan. Tetapi, ya, perlu dicatat, di Dart, tingkat akses protected itu tidak dikenali. Jadi tidak ada yang namanya protected. Kita hanya mengenal public dan private kalau di dalam bahasa pemrograman Dart. Oke. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain untuk menentukan mana yang public, mana yang private, dan mana yang protected, itu cukup menuliskan keyword public, keyword private, atau keyword protected di depan nama variabelnya, gitu ya. Tapi kalau di Dart, property dan juga method yang sifatnya private itu tidak ditulis kata-kata private di depannya, melainkan dia dicirikan dengan adanya notasi underscore di depan namanya. Contohnya begini. Anda lihat yang ini, double underscore p dan juga double underscore radius. Di sini integer underscore y dan integer underscore y. Nah, keempat variabel ini atau keempat properti ini ada maksudnya kenapa dia diberikan tanda underscore di depan. Ini menunjukkan bahwa keempat-empatnya adalah sebuah properti atau variabel yang sifatnya private. Jadi nggak perlu ditulis keyword private begitu, nggak perlu. Begitu juga kalau Anda lihat nama metode underscore luas, underscore keliling, ini semua kedua-dua ini adalah metode yang sifatnya private. Artinya apa? Artinya properti ini dan metode ini apabila ada yang mencoba mengaksesnya dari luar kelas, katakan kita nanti akan membuat sebuah objek di method main ya yang akan kita jalankan, kemudian kita akses langsung ke sini untuk memberi nilai atau kita akses langsung ke sini untuk mendapatkan hasil luas dan hasil kelilingnya, maka itu tidak akan bisa dilakukan karena dia sifatnya private gitu. Ya. Jadi yang ada underscore-nya di depan itu artinya dia private, yang tidak ada artinya public. Protected tidak dikenali di dalam. Oke, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mengakses nilai ini atau mungkin mengakses ini? Kita bisa membuat metode tambahan untuk dia. Contohnya untuk luas dan keliling. Untuk mendapatkan nilai luasnya saya buat lagi sebuah metode baru yang namanya adalah luas yang sifatnya publik, begitu ya. Sekalian saja di sini saya lakukan konversi gitu dari nilai double ke nilai string gitu. Karena kalau nilai double bilangan atau digit angka di belakang tanda komanya itu panjang gitu, sekalian aja saya buat dia hanya jadi 2 digit. Itu bisa kita lakukan di sini. Yang pasti ini tidak bisa diakses langsung dari luar, sementara yang ini bisa kita akses dari mana saja gitu. Oke. Nah, selain dengan menggunakan metode seperti ini untuk mengakses properti ya, khususnya untuk properti yang sifatnya private, itu kita bisa menggunakan setter and getter. Apa itu setter and getter? Oke. Seperti namanya setter itu berarti yang mengatur nilai. Sementara getter itu get berarti yang mendapatkan nilai. Konsep ini juga dikenali di JavaScript. Hanya saja kalau di Dart dia menggunakan keyword khusus seperti ini. Oke. Jadi bisa Anda lihat P, radius, X, dan Y ini adalah 4 buah properti atau variabel yang tingkat aksesnya private. Dia tidak akan bisa diakses langsung dari luar. Nah, tapi kalau kita ingin bisa mengubah ini, kita bisa melalui sebuah metode set, ya, set X. Kemudian kita kirimkan nilai X yang diinginkan. Tugasnya adalah mengganti nilai X yang ada di sini dengan nilai X yang baru. Begitu juga untuk nilai Y dan radius. Nah, itu fungsinya dari setter. Getter kebalikannya ya, ngambil dia. Jadi kalau saya bilang get X, ya dia akan mengembalikan nilai dari X private ini. Get Y, dia akan mengembalikan nilai dari Y private ini. Begitu juga dengan get radius. Begitu. Jadi se-private apapun nilai variabel yang ada di sini atau nilai properti yang ada di sini, ya akan bisa terbuka kalau kita menggunakan set dan get di situ. Oke, jadi apakah kita wajib menggunakan setter dan getter? Tentu jawabannya tidak. Semuanya tergantung lagi kepada kebutuhan. Apakah memang akan ada kondisi-kondisi tertentu di mana properti itu harus bisa diubah nilainya secara fleksibel, atau jangan-jangan jangan sampai bisa diubah sembarangan gitu, karena kalau diubah sembarangan mungkin nanti akan mengalami kerusakan atau bagaimana gitu ya. Nah, ketika kita membutuhkan akses yang fleksibel ke
ke properti yang sifatnya private, ya baru di situ kita pakai setter. Kalau kita ingin bisa mendapatkan nilai properti yang private ini secara mudah, baru di situ kita bikin sebuah getter. Oke, sekali lagi, setter dan getter di bahasa Dart implementasinya cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan keyword set dan juga menggunakan keyword get begini. Oke. Berikutnya di OOP juga Anda pasti masih mengingat bahwa ada yang namanya abstract class atau kelas yang sifatnya masih sangat abstrak, yang mana ciri-cirinya dia tidak bisa diinstansiasi langsung menjadi sebuah objek, beda dengan kelas biasa. Nah, seperti di bahasa pemrograman yang lain, abstract class di Dart juga dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstrak di depan nama kelasnya ya. Dan sama juga seperti di bahasa pemrograman yang lain, abstract class di sini juga minimal harus mengandung satu buah abstract method, baru dia bisa dikatakan sebagai kelas yang abstrak. Oke. Untuk sekedar mengingatkan, metode abstrak itu adalah metode yang tidak ada implementasinya, jadi cuma ada nama dan parameter, tidak ada bodinya nanti. Oke. Contohnya seperti ini. Saya punya sebuah kelas bernama bangun datar dan saya deklarasikan dia sebagai sebuah kelas abstrak. Kelas bangun datar ini punya dua buah properti, panjang dan lebar, dan juga sebuah konstruktor seperti ini. Saya tentukan di sini ada dua buah abstrak method yang bernama luas dan keliling. Perhatikan, dia punya nama, tapi dia tidak punya implementasi, tidak ada tanda kurung awalnya di sini. Artinya apa? Artinya nanti kelas manapun yang diturunkan dari kelas ini wajib, mau tidak mau, harus mendeklarasikan ulang dua buah metode yang sifatnya abstrak ini. Oke. Nah, berikutnya, pasangan dari abstrak class adalah interface. Di beberapa bahasa pemrograman, interface dideklarasikan khusus langsung dengan menggunakan keyword interface begitu ya. Dan di dalamnya isinya full metode yang sifatnya abstrak, jadi tidak ada yang metode yang bisa diimplementasikan. Oke. Nah, tapi di Dart, interface tidak kita deklarasikan secara eksplisit seperti tadi, melainkan secara implisit. Interface di Dart itu dibuat melalui kelas biasa. Jadi kalau kita langsung melihat ke kodenya, kita tidak tahu sebenarnya itu kelas yang biasa atau itu interface gitu, karena sama aja. Yang membedakannya adalah nanti ada keyword implements di kelas yang memakai ini. Ya, contohnya begini. Saya punya sebuah kelas bernama person. Ya, nanti dia akan diimplements oleh kelas bernama imposter. Yang suka main Among Us mungkin tahu lah apa itu imposter ya. Imposter itu kan orang yang penyelundup begitu ya. Ya. Imposter dia bukan turunan dari person dia, tapi dia mengimplementasikan person. Artinya apa? Anda lihat di sini, person itu punya sebuah metode bernama grid. Akibatnya karena impostor mengimplement person, dia wajib buat sebuah metode yang juga namanya grid. Kalau tidak, maka jadinya error begitu. Nah, ini saking konsep interface itu kan memaksa sebetulnya ya, memaksa kelas manapun yang menggunakan interface itu untuk punya metode ini gitu. Jadi coba Anda ingat lagi di mata kuliah OOP dulu. Oke. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk interface tidak selalu harus di sini dideklarasikan interface khusus, melainkan kita bisa menggunakan kelas biasa dan kita posisikan dia sebagai sebuah interface. Implementasinya dengan menggunakan keyword implements. Oke, kita lanjut. Nah, yang baru di Dart adalah fitur mixin. Mixin ini kalau dari teori hampir-hampir mirip interface, tapi sebetulnya dia bukan sebuah interface. Apa itu mixin di dalam bahasa pemrograman Dart? Mixin ini adalah satu buah konsep yang gunanya untuk memperluas kelas. Memperluasnya seperti apa? Memperluas itu di sini artinya kita menambahkan fitur ke dalam kelas itu. Menambahkan metode sederhananya ya. Bahkan bukan sekadar metode, kita bisa menambahkan properti di sana. Ya. Deklarasinya adalah dengan menggunakan keyword mixin seperti ini. Jadi musikal ini bukanlah kelas, tapi dia adalah sebuah mixin. Cuman sifatnya mirip kelas. Kenapa? Karena dia punya properti dan juga punya metode. Hanya saja ini tidak bisa langsung dipakai kemudian kita turunkan menjadi
sebuah objek begitu ya. Karena kalau secara teoritis sendiri atau secara logika, objeknya musikal itu apa? Musikal itu kan sifat, tidak bisa dijadikan objek. Oke, contoh implementasinya begini. Ya, nanti dia akan diimplementasikan dengan keyword with. Contohnya, oke. Ini class person, kelas biasa ya. Dia punya property name, punya konstruktor, dan punya method sortout. Lalu ada sebuah maestro, ya seorang ahli musik gitu ya, maestro, dia turunan dari person. Ini logis, karena seorang maestro pasti seorang person atau seorang manusia begitu ya. Sehingga maestro ini bisa menjalankan konstruktornya dengan memanggil konstruktor dari si person ini melalui perintah super. Oke, ini yang biasa konsep tadi. Nah, yang unik, maestro itu sekarang menggunakan mixin di sini with musical gitu. Nah, efeknya apa? Anda perhatikan di sini. Ya. Anda bisa perhatikan kita tidak mendeklarasikan satu buah properti yang bernama can conduct di dalam maestro. Begitu juga di dalam person tidak ada yang namanya can conduct. Nah, lalu can conduct ini dapat dari mana? Can conduct itu didapat dari musikal ini. Tadi Anda lihat di slide sebelumnya, di dalam musikal ada beberapa properti, salah satunya adalah can conduct. Nah, ini ada error gitu karena secara konsep maestro menyalin semua properti dan semua metode yang dimiliki oleh musikal. Mirip seperti extend memang ya, tapi dia bukan extend gitu. Ya, karena tidak mungkin maestro turunannya musikal, tidak mungkin manusia turunan dari musik gitu. Nggak masuk di akal ya seperti itu. Nah, di eksekusinya juga seperti ini. Fulan yang merupakan objek dari maestro, dia selain punya metode sortout yang diturunkan dari kelas person, dia juga mempunyai metode entertain me yang didapatkan dari musikal. Oke. Sehingga keuntungannya menggunakan mixin ini, kita nanti bisa punya properti dan metode dengan nama maupun dengan implementasi yang sama di kelas-kelas yang berbeda gitu. Contoh di sini maestro, mungkin nanti kita bikin dirijen atau nanti pemain biola gitu yang semuanya berbeda-beda kelasnya, tapi nanti dia akan punya punya properti yang sama, bahkan punya metode yang sama gitu. Jadi nanti gunanya memang hanya untuk menyederhanakan kode program. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai OOP di dalam di dalam bahasa Dart. Tidak banyak perbedaan dengan bahasa pemrograman yang lain. Hanya mungkin cara menuliskannya, cara mendeklarasikannya, itu saja yang sedikit berbeda. Sehingga memang untuk menguasai ini Anda perlu banyak membaca, atau nggak perlu hafalan ya, tapi sering-sering membaca dokumentasi dari Dart. Ya, dokumentasinya ini bisa Anda baca di sini khusus untuk bahasa Dart. Lengkap sekali di sana bagaimana membuat konstruktor, bagaimana membuat kelas dengan beberapa fitur yang tidak ditemukan di bahasa pemrograman yang lain. Oke, dari saya untuk OOP di dalam Dart cukup sampai di sini. Kita tidak akan bicara banyak lebar lagi karena memang OOP di sini hanyalah implementasi dari konsep yang sudah ada. Tapi nanti di dalam mengembangkan aplikasi berbasis mobile menggunakan Flutter yang mengadaptasi bahasa Dart, kita pasti akan pakai OOP begitu. Beberapa momen kita mungkin akan memanfaatkan mixin, memanfaatkan interface. Nah, konsep-konsep itu harus tetap Anda kuasai dan harus tetap bisa Anda implementasikan di dalam pengembangan dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile. Jadi demikian dari saya untuk materi kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya, di mana kita akan mulai belajar dan mulai membentuk pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi mobile. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.